reflection juga setelah riset surat. Oke, nah kali ini kita ada Kak Dindin ya yang sudah menyiapkan materi reflection malam ini. Coba kita sapa dulu ya, Kak Din sudah join ya? Sudah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa wabarakatuh. kabar, Kak Din sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Cuma memang Nah, lagi rusuh. kayaknya beberapa emang sedang rusuh ya ini ya. Iya nih, selalu ya. Always ya, Oke. weekday di tengah-tengah seperti ini. Benar, benar banget. Oke, mungkin langsung aku bisa serahkan ya ke Kak Din untuk Boleh. reflection malam ini. Oke, thank you Kak Ica, Sister Ica. Oke, sebelum kita mulai, aku mau menyapa teman-teman dulu di sini, menyapa sisters semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eh, Kak Din. Yes. Aduh, aku senang banget bisa hadir malam ini. Alhamdulillah tadi walaupun agak joinnya nyusul, tapi alhamdulillah tadi masih sempat membaca surah Yasin bareng sama teman-teman. Masya Allah banget ya teman-teman, ini udah menuju pertengahan bulan, nggak berasa, dan kita juga sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah. Apa udah masuk ya? Belum ya? Oke, dan senang banget juga karena bentar lagi kita bisa punya kesempatan buat beribadah lagi. Ini rasa-rasanya tuh mirip kayak bulan Rajab ya nggak sih? Kayak kita apa namanya saat kita melakukan dosa, di-amplify dosanya. Kalau kita pas lagi melakukan kebaikan, amal kita tuh juga dilipat gandakan. Jadi please be careful. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita dan juga menjaga perilaku kita supaya ibadah kita tuh bisa bisa diterima sama Allah, jadi makin barokah dan lain sebagainya lah ya. Amin. Oke, ngomongin soal hati ya. Tadi aku sempat menyinggung soal hati. Nah, pasti teman-teman juga hari ini mungkin datang pengen tahu juga sebenarnya insight apa yang uh, yang bisa didapatkan sih dari eventnya Dr. Haifa Yunis yang alhamdulillah banget kemarin udah di tanggal 10 Juni Syekhnya datang ke Indonesia. Alhamdulillah banget kita dapat kesempatan didatengin sama Muslim scholars yang Masya Allah banyak banget pesan-pesan yang yang aku sendiri tuh kayaknya bener-bener gimana ya, amazed banget gitu bisa berada di situ. Terus kemudian juga kebetulan ada Ranik ya di sana ya. Ranik juga jadi salah satu volunteernya ya loh di event tersebut, di event iShare Network ya, Masya Allah. Pasti senang banget karena bisa ketemu yang lebih up close and personal ya sama Saikoh Haifa Yunis, dan aku harap juga walaupun aku pasti jauh banget ya cara penyampaiannya gitu ya. Jadi aku hari ini akan sharing sama teman-teman sharing mengenai um, insights yang didapatkan di sesi heart check up by Dr. Haifa Yunis. Gimana sih caranya kita itu memastikan bahwa hati kita itu sehat gitu ya. Kalau menjadi kolbun salim gitu. Jadi Dr. Haifa Yunis pada saat itu datang eh, ke Indonesia, dan waktu pas di sesi itu beliau itu sharing soal si heart check up ini gitu. Nah, tentunya hari ini aku tuh mungkin aku bisa jadi aku banyak lupa juga ya, tapi nanti aku mohon teman-teman di sini juga bisa mengingatkan. Terus kemudian juga kalau Ranik kan juga datang ya. Ada nggak yang datang selain aku di sini sama Ranik yang jadi panitia? Ada kah? Ica datang nggak? Enggak ya, Ica ya? Kayaknya Mai deh Kak datang. Iya, iya, aku ketemu sama Mai kok. Nah, adakah? Kalau nggak ada lagi ya, nggak ada. Oke. It was really peaceful event, enak banget pokoknya saat
kita futur alias lagi males itu jangan pernah ninggalin kajian, jangan pernah ninggalin halaqah kayak gini bareng-bareng Haya Sister semua gitu ya. Ini tuh yang bikin hati kita tuh connect lagi, yang bikin hati kita tuh kayak, apa namanya, bersih lagi gitu ya, kayak ngecek lagi sebenarnya hati kita tuh sebenarnya futurnya karena apa ya, futurnya malesnya karena emang burnout, atau futurnya karena emang kita yang jauh sama Allah, atau futurnya tuh karena apa gitu. Jadi harus dicari tahu dan pada saat sesi-sesi yang kayak gini nih, momen-momen kayak gini kita harus manfaatkan gitu. Oke, kayak aku kebanyakan pembukaan ya. Jadi, aku akan segera mulai karena poin-poin yang diberikan sama Dokter Haifa Yunis itu ada kurang lebih ada 11, jadi lumayan banyak, hopefully bisa, apa namanya, bisa, di-cater di malam ini, gitu. Kakak Eki boleh aku di-enable untuk share screen? Atau Kak Ica? Dari Eki ya. Boleh. Pas banget nih Kak Din tadi pas ditanya siapa yang join belum banyak. Wah, berarti pas banget nih targeted pesertanya ya. Iya, benar, pas banget sama buat karena, teman-teman di sini banyak yang belum, yang nggak join di event itu. Oke, biar semakin seru ini udah kelihatan aman ya? Aman dong? Aman Kak. Iya, banyak kembang-kembang ya kayak, apa namanya, kayak nikahannya Kak Eki, nggak apa-apa lah ya kita masih merayakan merayakan. Oke. Baik, sebelumnya, again aku ngelihat sih beberapa teman-teman yang udah familiar banget, udah sering banget ikutan di, apa, halaqahnya Haya Sister malam ini ada Syabrina, ada Putri, terus ada siapakah? Kayaknya Nisrina udah pernah juga, kayak banyak deh, kalau, Sister Aang kayaknya udah dari minggu lalu juga ada Aci, seneng banget ya. Nah, kayaknya aku mungkin kenalannya tipis-tipis aja. Namaku Dindin, sebenarnya nama panjangnya Ardini, Retno Putri, cuma dipanggilnya Dindin supaya lebih akrab lagi. Dan kalau misalnya mau follow-follow-an boleh banget di @ridin.diary. Jadi ini adalah akun baca, jadi kalau misalnya isinya kok bacaan semua, mukanya mana, ya nggak ada. Ini mukanya pas ketemunya pas lagi di Haya Sister biasanya, gitu. Oke? Baik, sebelum kita masuk dulu nih, apa namanya, ada tadi udah aku jelasin ya bahwa ada 11 poin yang disampaikan oleh Dokter Haifa Yunis. Mudah-mudahan teman-teman bersabar, mendengarkan aku gitu. Bismillah, kita mulai. Mungkin aku juga mau share, ada, poin yang pertama itu yang di-share sama Dokter Haifa Yunis, itu adalah soal fokus on akhirah gitu. Jadi teman-teman boleh mulai ambil buku catatannya juga boleh buat bisa coret-coret dan nyatet, 11 ini karena 11 poin ini. Aku akan sharing, berdasarkan insight yang aku dapat dan reflection diriku sendiri ya. Jadi, mungkin nggak akan jauh lah dari kemiripannya Dokter Haifa. Tapi ya anyway, soal fokus on akhirah. Jadi kenapa sih Dokter Haifa tuh mention ini gitu ya, supaya kita tuh punya hati yang, apa namanya, punya hati yang bersih, punya hati yang sehat gitu, punya hati yang purified, cleansed gitu ya. Yang pertama tuh adalah kita tuh tanya dulu sama diri kita katanya, apakah ada Allah dalam to do list kita sehari-hari? Nah itu yang kemarin tuh, Dokter Haifa tuh tanya ke kita. Oke, biasanya kita sering banget kan kayak mention hari ini kita bangun pagi gitu ya. Bangun pagi kita langsung ngapain sih misalnya. Oke, misalnya udah doa, habis doa terus kemudian berwudu lalu sholat gitu ya. Sholat subuh, sholat fajar. Terus kemudian apa namanya, tapi kita tuh lihat lagi gitu sebenarnya sholatnya kita tuh ya sebagai ritual biasa aja gitu ya, sebagai kayak to do list aja atau sebenarnya emang kita beneran pengen ketemu Allah nih gitu, pengen ngomong sama Allah di pas kita bangun pagi gitu ya. Apakah kita tuh bener-bener menyertakan Allah di dalamnya, jangan-jangan pas lagi sholat itu kita malah pikirannya tuh kayak ada di mana-mana gitu. Pikirannya, "Oh iya nanti, aduh itu kerjaan yang tadi tuh kayak ada email yang belum aku kirim deh," gitu. Iya nggak sih? Kadang-kadang kita tuh kalau lagi kerja bangun tidur tuh keingetnya malah kerjaan gitu kan. Nah,
itu yang sebenarnya kayaknya kita harus hati-hati gitu ya dalam menjalani hari-hari. Kita harus pastiin nih setiap hari kita tuh selalu menyertakan Allah dalam segala urusan, apapun itu, urusan kecil sampai ke hal yang besar. Urusan kita udah sarapan, makan apa, ingat misalnya, aduh ada duit atau enggak gitu, ingat ada Allah yang, apa namanya, yang akan mencukupkan kita gitu. Ingat sama sama, ibadah yang kita akan lakukan itu untuk siapa sih gitu ya, untuk apa sih gitu. Pertama ya pastinya untuk bekal akhirat kita gitu. Maka kalau kita mau nanti ke akhirat, kita mesti mastiin kalau niat-niat kita tuh udah bener. Niat kita tuh emang emang karena Allah, bukan ibadah pengen dilihat orang, bukan, apa namanya, berbuat baik supaya dibilang orang lain kita tuh baik gitu. Jadi udah fokus aja ke akhirat, itu bener-bener hati kita tuh bakal bakal lebih, apa namanya, bakal lebih lega gitu, lebih lebih peaceful kalau misalnya tujuan kita tuh bukan untuk membahagiakan manusia lain gitu, tapi kayak membahagiakan bukan maksudnya bukan bukan untuk bikin orang lain senang gitu, tapi bikin Allah senang. Jadi di sini tuh ada insight-nya gitu ya, dari dari, poin yang pertama adalah, eee, katanya kalau misalnya hati kita tuh masih sehat, kita tuh pas, apa namanya, eee pas habis ngelakuin dosa itu rasa nggak enak di dada tuh ada gitu, kayak, apa namanya, jangan sampai udah kalau misalnya gue udah ngelakuin dosa satu nih, udah deh, udah tanggung, udah kadung gitu ya, kalau orang Sunda bilang, "Udah kadung dosa," gitu, "udah kadung kagok edan nih, udah lanjutin aja dosanya." Jangan jangan kayak gitu, tapi pastiin kita tuh habis melakukan apapun gitu ya, ibadah ataupun bahkan dosa sekalipun tuh kita larinya ke Allah lagi gitu. Dan kita kalau saat kita kayak ngerasa nggak enak gitu ya, itu rasa kayak ada ganjelan atau apa, itu tuh apa namanya, kita tuh punya itu tuh punya kita tuh sendiri punya tanda bahwa emang hati kita tuh kayak masih sehat, masih Allah jagain. Karena kita masih mau lari ke Allah lagi, gitu. Jadi ketika, apa namanya, untuk memastikan hati kita itu adalah hati kita tuh bisa bisa tetap sehat gitu ya, tetap, apa namanya, tetap purified, suci gitu ya. Itu tuh emang again, pertama kayak emang bener-bener kita perbaikin niat kita dan selalu sertakan Allah dalam keadaan susah ataupun senang, dalam urusan besar ataupun kecil. Selalu minta sama Allah, "Ya Allah, aturlah urusanku hari ini, semoga pekerjaanku hari ini tuh beres, semoga ibadahku tuh hari ini tuh bisa bisa terlaksana dengan baik, semoga niat-niat baikku tuh semua Engkau, apa, berikan barokah dan rahmat." Gitu. Jadi ketika kita udah dari pagi udah niatin untuk itu gitu ya, untuk Allah dan buat akhirat, itu tuh akan jauh lebih enteng karena kita tuh ada yang ngerasa ada yang jagain gitu. Jadi, that's the first point gitu ya, yang bisa aku sampaikan, yang aku bisa share. Nah, jadi next-nya adalah poin yang kedua adalah never justify your sins. Jangan pernah, mmm memberikan pembenaran terhadap dosa-dosa kita gitu ya. Nggak ada, apa namanya, there's never atau no justification untuk, menyakiti orang lain, nggak ada pembenaran untuk, menyakiti orang lain. Intentionally dan unintentionally, baik yang kita niatkan ataupun yang tidak kita niatkan, apalagi diniatin ya gitu, masa kita mau nyakitin orang diniatin gitu, jangan. Teman-teman, kalau kita lagi sebel nih sama orang gitu ya, atau mungkin kita nggak sebel, tapi ada orang yang apa namanya, say something bad gitu, pokoknya ngomongin kita, ngejelek-jelekin kita. Ingat lagi sama surah Al-Furqan, ayat 63, eee, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan," gitu ya. Jadi kita tetap doain aja kalau ada orang yang, apa namanya, kalau ada orang yang tiba-tiba kayak, ya ngejahilin kita, ngebully gitu ya, atau bahkan menyakiti hati kita, itu, apa namanya, kita jangan, apa namanya, jangan balas dengan
keburukan lagi gitu ya. Udah jangan berikan, pembenaran terhadap dosa-dosa kita gitu. Terus, insight-nya adalah siapapun yang salah gitu ya, misalnya kita sendiri kita punya kesalahan, jangan menghindari, jangan gengsi untuk minta maaf sama orang lain, apalagi kalau kita, punya salah terhadap si orang tersebut gitu ya. Nah, terus kata Dokter Haifah Yunus tuh bilang katanya, "Perkara orang tersebut itu nggak maafin kita, ya udah itu serahkan urusan itu aja udah kepada Allah, udah kita udah minta maaf, udah apa namanya, udah menyelesaikan kewajiban kita, perkara orang tersebut itu nggak maafin kita, itu udah urusan dia sama Allah, nanti dia pas lagi di judgment day, dia yang akan ditanyain, bukan kita, karena kita udah menyelesaikan kewajiban kita. Jadi, biarin aja, jadi bener-bener serahkan sama Allah aja. Ketika kita misalnya lagi ada, apa namanya, lagi, eee, ada kesalahan dan kita minta maaf, dan bahkan sebenarnya tentang maaf dan memaafkan nih gitu ya. Tentang minta maaf dan memaafkan. Sebenarnya mau minta maaf ataupun, memaafkan gitu nggak melulu selalu harus kita yang ngerasa salah atau kita yang ngerasa si paling benar gitu ya, yang ngerasa benar gitu. Kadang-kadang tuh kita memaafkan orang itu hanya memaafkan orang itu ya simple karena kita pengen hidup damai aja gitu, ya kan? Kan kalau damai itu lebih enak ya gitu, kayak hati kita lebih plong gitu. Jadi kadang-kadang dalam dunia ini kan cuma sebentar ya, jadi kayak kita nggak perlu, terlalu banyak risau karena orang lain nggak maafin kita, atau terlalu risau kalau kita pas mau minta maaf nggak akan dimaafin. Jadi, serahkan sama Allah gitu ya, perkara nanti urusannya ke depan, biar Allah aja sama orang tersebut yang akan, menyelesaikan gitu. Nah, poin yang ketiga, itu adalah tentang mengingat kepada Allah gitu ya. Di poin ketiga ini tuh yang membuat hati kita itu tetap terjaga kesehatannya gitu. Jadi, mmm, Dokter Haifah Yunus tuh ngingetin kita bahwa jangan cuma zikir aja, tapi juga sholawat juga sering-sering dilakukan gitu ya. Minta sama Allah sekecil apapun urusan kita, seremeh apapun urusan kita, minta sama Allah, karena Allah tuh maha besar gitu. Jadi jangan pernah takut untuk nggak dikabulin. Kadang-kadang doa kita tuh nggak dikabulin, mungkin nggak di dunia, tapi bisa jadi di akhirat. Jadi, selalu ingat sama Allah keadaan susah ataupun senang gitu ya. Jadi jangan jangan menjauh ketika, apalagi pas lagi hati kita tuh lagi ngerasa, wah, eee kayak lagi futur tadi yang aku udah sempat sebutin gitu, atau lagi seneng gitu ya, lagi seneng banget tapi lupa ada Allah gitu yang pemilik hati kita gitu. Dan kalaupun misalnya ngomongin soal hati, mmm, ingat juga sama makhluk-makhluknya Allah, maksudnya kayak kita punya masalah sama suami atau misalnya sama orang tua gitu. Ingat orang tua ataupun, suami itu mereka adalah ciptaan Allah gitu ya, kayak hati-hatinya mereka itu juga ciptaannya Allah. Jadi, jangan pernah kayak takut kalau misalnya, misalnya kita ada salah gitu sama sama orang tua gitu ya, kita minta sama Allah supaya kita lunakkan hatinya, orang tua kita gitu, supaya mau menerima maaf kita gitu. Dan mengingat Allah itu nggak cuma ya udah zikir, sekedar zikir, nggak, tapi kayak udah benar-benar auto gitu. Jangan, apa namanya, pas lagi di jalan gitu kayak benar-benar lupa gitu, tetap sertakan Allah dimanapun kita berada, lagi jalan kaki atau misalnya lagi kayak gini, inget nih, nggak mungkin nih Allah nggak setting kita ketemu di sini untuk bisa, dengerin, sharing-nya Reflection Haya kan, gitu. Jadi, again, Allah itu suka juga sama orang-orang yang, mengingat Allah juga gitu, ya. Nah, ngomong-ngomong soal, zikir gitu ya dan mengingat Allah, aku mau sekalian, iklan dulu nih ya di sini, nanti, teman-teman yang ada di sini jangan lupa untuk sign up. Di hari Minggu 18 Juni kita bakal, bareng-bareng dengerin langsung, sama Chaplain Sodos Kolaki. Beliau adalah, seorang, chaplain tuh kayak ustazah ya berarti ya, bener nggak Kak Eki? Nah, jadi, beliau ini mungkin nanti teman-teman bisa follow juga, Instagram-nya, @by_,
depan atau depan kali ya bacanya ya. Nah, kalau udah pada daftar, ini kita bisa gather lagi nanti di hari Minggu 18 Juni ini, jam 10 pagi, kita nanti sama-sama dengerin beliau akan sharing tentang zikir gitu ya, jadi jangan lupa untuk join. Oke, itu pesan-pesan sponsor ya. Oke, so next-nya lagi, apa sih tanda hati yang sehat gitu ya. Nah, yang keempat adalah, when you miss ibadah katanya gitu, including sunnah apapun gitu ya, itu hati kita tuh pasti ngerasa kayak, "Aduh, kok kayak sayang banget ya, kayak ada hal yang terlewat ya," gitu, kayak, "Aduh sayang banget nih." Kayak dia tuh akan selalu merasa bahwa, "Duh, kita tuh nggak pernah cukup ibadah gitu dalam nggak pernah cukup melakukan ibadah dalam hidup," gitu. Kayak, "Aduh tadi nggak sahur lagi, padahal niatannya pengen, apa namanya, pengen puasa. Terus aduh tadi miss duha lagi gara-gara apa namanya, terlalu serius ngerjain, apa namanya, kerjaan," gitu. Ya mungkin kalau kerjaan masih nggak kenapa-napa, tapi yang paling disayangkan kalau misalnya kayak kebanyakan, apa namanya, main handphone gitu, scrolling terus terus jadi lupa deh tuh gitu, "Oh iya tadi bisa padahal tadi bisa zikir petang tuh," gitu. Nah, itu tanda hati kita tuh masih sehat adalah kita tuh bakal ngerasa kayak bersalah banget gitu, bakal sedih banget kalau kita tuh miss sama ibadah-ibadah, baik ibadah sunnah gitu ya, ataupun apalagi yang wajib, gitu. Nah, terus tanda lain dari, apa namanya, hati yang sehat itu adalah, eee, apa, kehilangan atau misalnya rasa sedih, kehilangan kalau kita ketinggalan sebuah amal gitu ya, amal atau misalnya sebuah ibadah gitu. Kayak misalnya, kita pas lagi, tarawih gitu ya, ada nggak sih di sini yang teman-teman yang sebulan itu, eee, s dipotong sama yang haid ya misalnya gitu, itu, tarawihnya full, adakah di sini? Kalau ada masya Allah banget. Pasti setelahnya kalau misalnya, iya nih aku, nggak apa, ninggalin tarawih gitu dalam sebulan itu, bukan pas lagi haid ya, itu pasti rasanya kita kayak, "Aduh kenapa sih gue nggak tarawih?" Gitu. Walaupun tarawih nggak harus diwajibin setiap malam gitu ya, cuma kan pas lagi bulan Ramadan itu kan pahalanya banyak banget gitu. Kita bisa melakukan makin banyak ibadahnya makin banyak ini ya, timbangannya gitu ya, pas lagi bulan Ramadan. Nah, contohnya kayak gitu deh, pasti ada rasa sense of loss gitu, kayak, "Aduh sayang banget sih kita miss out sama satu ibadah," gitu. Karena dia tahu ibadah tuh, apa namanya, manis banget gitu, kayak kalau orang yang, apa namanya, orang yang benar-benar, hatinya masih sehat, pasti akan ngerasain kehilangan dan sedih gitu. Kehilangan rasa manisnya ibadah, seperti itu. Terus kemudian, next-nya yaitu poin yang keenam adalah run to Allah. Run to Allah in every situation katanya. When you struggle with something in life, focus on salat and be patient. Jadi, Allah itu juga kan udah mention ya gitu ya di surat Al-Baqarah gitu. Run from distraction of this world gitu. Kalau pas lagi kita bener-bener lagi, mmm, apa namanya, mau itu lagi sedih tadi ya, mau lagi sedih, lagi sibuk, lagi merasa hampa, itu lari ke Allah deh gitu ya. Dan bahkan ya jangan pas lagi senang aja gitu, tapi justru, pas lagi hari-hari yang buruk gitu, atau yang kebalik bukan pas lagi hari-hari buruk aja, tapi hari-hari yang, baik pun kita juga run to Allah, flee to Allah gitu ya, sorry, run to Allah ya. Nah, mmm, kalau apa namanya, kenapa sih kita tuh mesti balik lagi ke Allah gitu, dalam keadaan kita diuji apapun, ini pasti nggak gampang ya, maksudnya kayak kita ngomong tuh apalagi aku gitu ya, ngomong tuh gampang gitu, mmm "Gimana sih caranya lari ke Allah tuh?" Katanya, "Sholat aja," katanya gitu. Jadi, jadikan sholat itu tuh sebuah, apa namanya, journey. Jadi, perjalanan menuju Allah gitu. Jadi kayak jangan jadikan sholat itu, oke memang wajib gitu, tapi kayak jangan jadi burden gitu. "Aduh harus 5 waktu nih, harus sholat ini." Tapi jadikan sholat itu our journey,
to reach out Allah closer, dan Allah itu misalnya nih, ada ibadah kita yang kurang sempurna gitu. Ada ibadah kita yang kurang sempurna, tapi Allah tahu kita tuh kalau lagi ada apa-apa larinya ke Allah lagi gitu. Dan yang Allah reward itu adalah our effort. Jadi um, again kita lari lagi ke Allah, um, bagaimanapun keadaannya kita ya gitu. Jadi um, learn to run to Allah not only because we have problems, tapi juga jadikan sholat itu penyembuh, jadikan sholat itu penyembuh luka hati. Jadi pastiin habis sholat itu kita rasa kesedihan tuh hilang gitu ya. Bener-bener goes away after sholat. Jadi jadiin kebiasaan mindset kita ketika sholat adalah ini momen aku lagi mau lari ke Allah nih, lagi minta sama Allah gitu. Kayak gitu. Jadi jadiin sebuah journey. Nah, terus kemudian yang ketujuh. Nah, ini adalah tanda salah satu tanda hati kita tuh kayak masih sehat gitu, adalah ketika kita masih khawatir tentang hubungan kita sama Allah, gitu ya. Seringkali kita tuh worry sama hidup kita yang setitik ini gitu ya, kayak, "Jangan," gitu kata Dokter Haifah Yunus, "jangan jangan jangan worry sama hidup kamu," gitu. Jangan justru yang jadi, worry atau kekhawatiran itu adalah hubungan kamu sama Allah tuh udah baik atau belum sih, gitu ya. Karena kan kamu harus ngerasa bahwa kamu tuh connected sama Allah gitu. Again, balik lagi diingetin bahwa kita harus menyertakan Allah di dalam setiap keputusan yang kita buat gitu. Keputusan apapun ya, bukan kayak keputusan, wah harus sekolah di mana ya, atau misalnya harus kerja di mana ya, perlu resign atau enggak ya, enggak mesti kayak gitu, kayak small decision gitu. Hari ini mau kemana ya, pakai baju apa ya, ya Allah pantaskanlah aku dengan baju yang aku pilih hari ini gitu. Minta sama Allah kayak gitu setiap saat. Terus and put Allah number one priority in our life. Dan ketika kita sudah menempatkan Allah tuh di nomor satu, udah yang lain tuh pasti Allah akan aturin urusan kita. Kayak percaya nggak percaya gitu. Mungkin eh apa namanya eh pokoknya jangan, mungkin aku mau sedikit sharing ya tentang tentang soal ini gitu. Aku tuh worry dari kemarin beberapa hari lalu tuh aku ngerasa kayak worry banget, aduh ada kerjaan deadline yang ini tuh hubungannya tuh sama, eee, regional team lah gitu. Aku worry setengah mati, kayak kayak nggak inget gitu kalau bakal ada yang bantuin kita gitu. Dan setelah itu tuh aku langsung sadar kan, karena aku inget nih sesinya ini gitu ya, Dokter Haifah Yunus, aku tuh langsung ngerasa, "Oh iya, ya Allah tolong aturin dong urusanku, mudahkan supaya aku tuh nggak terlalu worry sama pekerjaan ini. Semoga pekerjaanku tuh hari ini tuh bisa selesai. Terus udah kayak gitu, semoga aku tuh nggak jadi terlambat gara-gara ini hal-hal kecil aja nih." Terus tiba-tiba aku nggak tahu kenapa siang-siang itu aku tuh langsung ada email lah masuk. Teman-teman, untuk project yang ini kita ada delay ya, jadi delaynya, bukan bukan karena kalian, tapi delaynya ada di, pihak kita. Tiba-tiba delay aja gitu, maksudnya aku yang tadinya worry, aku takut terlambat, ternyata emang dari sananya tuh delay, kayak amazing gitu, kayak oh gini ya kalau misalnya kita tuh menyerahkan segala macam ke Allah ya, kayak Allah akan aturin aja gitu, kayak, oh ternyata yang harus kita worry-in tuh kayak our relationship to Allah sih gitu, bukan bukan hal-hal remeh-temeh gitu, tapi minta aja sama Allah gitu, sekecil apapun urusan kita, gitu. Nah, terus lanjut lagi, ini penting banget ya teman-teman. Ini adalah poinnya waktu itu Dokter Haifah Yunus tuh nanya, "What is time?" Apa sih waktu tuh? Katanya gitu. Terus beliau tuh nanya ke audiens dan banyak lah yang jawab, "Time itu relatif, la 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 la." Wah, pokoknya scientific banget jawabannya. Tapi ada juga yang ngejawab benar. Yang ngejawab benar adalah, time is something that you will ask about. Jadi artinya adalah, waktu itu adalah sesuatu yang kita akan ditanyain nanti, gitu.
kayak waktu kita tuh dipakai buat apa sih? Habis buat apaan sih? Buat scrolling sosial media atau ngegibahin orang? Ini aku ngomong buat diriku sendiri ya sebenarnya. Terus kayak waktu kita tuh habis buat apa? Mmm, buat buat apa sih sebenarnya gitu? Jangan, apa namanya, waste our time tanpa ada manfaat gitu. Jadi diingetin lagi sama dokter Haifa waktu itu, eee, time itu adalah investasi terbesar dalam hidup kita. Kita benar-benar harus bijak, apa namanya, dalam, membagi waktu kita gitu ya di dalam hidup kita. Harus tahu kapan, apa namanya, buat kerja, kapan buat ibadah, kapan buat, sosialisasi sama orang lain gitu dan bahkan buat diri kita sendiri. Jadi kemarin itu sempat dijelasin, di dalam setiap hari kita gitu ya, kita tuh punya 4 waktu dalam satu hari. Yang pertama itu adalah worship atau waktu untuk Allah, untuk ibadah. Yang kedua, itu buat dunia. Dunia tuh ya, kita kan harus bekerja juga ya sebagai muslim, muslimah gitu kan, kita harus emang apa namanya, harus bekerja juga. Bekerja tuh nggak mesti kayak ke kantor ya, bekerja tuh ngapain aja, produktif gitu ya. Terus misalnya kalau seorang istri ya dia, ya benar-benar ngurusin apa, anak-anak ya, kebutuhan rumah tangga gitu. Kalaupun yang suami juga sama gitu ya bekerja. Nah terus kemudian yang ketiga adalah people. Nah people itu adalah yaitu sosialisasi bersosialisasi dengan, orang gitu ya, dengan keluarga kita, take care orang lain gitu, ngebantu orang lain, ya itu emang wajar gitu. Nabi Muhammad pun juga punya aspek yang kayak yang sama kayak kita. Terus juga, yang terakhir jangan lupa sama diri kita sendiri, kayak our nafs gitu. Nah, our nafs tuh harus di-feed, tapi di-feed-nya itu dikasih makannya itu harus dengan hal-hal yang baik gitu ya. Jadi, tapi gimana sih cara kayak ngebagi 4 waktu itu dalam satu hari, biar kita dapat semuanya gitu? Nah, caranya adalah katanya niatkan semua itu ibadah, dan minta ridho sama Allah. Juga minta waktu kita itu penuh dengan barokah gitu. Jadi, mmm, apa namanya, bener-bener jadiin, waktu kita tuh bener-bener berharga, jangan sampai nggak nggak jadi apa-apa. Satu detik kita itu adalah satu detik yang berharga, sebuah investasi. Karena ujung-ujungnya apa sih? Kan itu yang akan ditanyain ya, nanti bakal ditanya kalau ditanyain nanti sama Allah, "Waktu kamu tuh habisnya buat apa?" Masa jawabnya scrolling Instagram, kan nggak enak ya. Maksudnya kayak gitu kan nggak mau kan kita jawab kayak gitu. Nauzubillah min dzalik lah. Mudah-mudahan kita tuh menjadi orang-orang yang selalu memanfaatkan waktu, dengan baik. Dan ini dengan teman-teman kita semua kumpul di sini, di halaqah ini, mudah-mudahan ini tuh bisa menjadi, eee, salah satu jawaban ketika nanti kita ditanya gitu, "Waktunya buat apa sih?" Gitu kan. Buat baca Quran sama halaqah sama teman-teman di sini bertemu. Itu bisa siapa tahu bisa bantuin kita ya nanti ketika apa namanya, kita lagi ditimbang amalnya, gitu. Nah, terus, mmm, oh iya, sebelum ke situ, intinya Allah tuh sorry, intinya, Dokter Haifa Yunis tuh bilang katanya, "Never break from Allah during we, apa namanya, use our time, don't get loose, dan don't lose the focus." Jadi bener-bener fokus, setiap hari tuh fokus kita mau habis ini mau ngapain habis ini mau ngapain, dan pastiin bahwa our time itu bermanfaat gitu setiap waktunya. Insyaallah, amin. Oke, lanjutin lagi ya, udah tinggal dikit lagi kok teman-teman. Nah, yang kesembilan adalah focus on the quality of ibadah. Jadi fokus on the quality of, our worship rather than the quantity. Mmm, maksudnya gimana sih? Emang nggak boleh ya, apa namanya, mmm, infak banyak-banyak atau misalnya zikir banyak-banyak gitu, emang nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, tapi pastiin walaupun banyak, kualitasnya juga bagus. Niatnya tulus, niatnya bukan karena yang lain-lain, tapi hanya karena Allah, hanya karena, kita pengen
timbangan amal kita tuh berat nanti di akhirat, gitu. Terus, selalu tanyain ke diri kita gitu ya, insight-nya waktu kemarin. Tanya ke diri sendiri tentang, kualitas ibadah kita, "How was my sholat?" Bener nggak sih kita benar-benar fokus? Bener nggak sih, tadi tuh kita khusyuk pas lagi sholat? Ini catatan sih buat kita buat saya sendiri gitu ya, sebenarnya pas lagi sholat tuh kadang-kadang suka pikirannya kemana mana ya nggak sih? Kayak, mmm, oh my god, kayak, eee, apa tadi, ada apa ya, tadi di jalan apa ya, aduh, oh iya ada makanan gitu. Oh iya tadi lupa nih, jemuran belum diangkat gitu. Ada aja yang lewat ya kan. Nah itulah apa namanya, yang sering banget kita, rasakan gitu ketika kita ngejalanin ibadah dan, again don't lose focus, don't break from Allah dan kita tetap, don't get loose. Selalu ingat, oh iya pada saat sholat itu benar-benar kita mindful gitu, benar-benar khusyuk. Saat kita infak, saat kita senyum, tulus aja gitu. Benar-benar catat juga bukan catat ya, maksudnya kayak kita pikirin kayak hari ini kita udah melakukan apa ya, kurang nggak ya, gitu. Jadi selalu worry kalau misalnya ibadah kita tuh kurang hari ini, gitu. Itu juga salah satu, kalau kita tuh punya, qalbun shalim, gitu. Nah, yang ke-10 adalah check your heart katanya. Apa sih yang ada di dalam hati kita? Nah, di dalam hati kita tuh ada love, ada fear, ada hate, apapun yang ada di dalam hati kita tuh jangan bikin Allah nggak seneng katanya. Allah tuh pasti akan menguji kita dengan hal-hal yang kita nggak suka gitu ya, ataupun hal-hal yang kita, suka gitu. Dan, Allah itu paling suka kalau, hambanya itu memiliki hati yang bersih gitu. Jauh-jauhin, dosa semacam sombong ya atau arogansi, angkuh gitu. Mmm, ingat kan kenapa, eee, setan itu di dimasukin ke neraka tahu kan? Bukan bukan karena mereka syirik gitu, setan itu percaya loh ada Allah gitu ya, bener-bener, dia dia bertemu gitu ya, iblis itu bener-bener bener-bener tahu diciptain gitu ya, sampai pas lagi penciptaan Adam juga, setan tahu gitu, ada Allah, dia juga tahu diciptainnya dari mana gitu. Tapi kesombongannya setan itu kan, gara-gara arogansinya setan itu dia dilempar nih ke neraka. Nah, terus apa kabar nih dengan manusia gitu ya. Jadi, kita tuh sering sering nggak sih kayak marah gitu ya, sering nggak sih kita ngerasa tuh marah, nggak terima, itu tuh ternyata adalah salah satunya adalah karena hati kita tuh terlalu kotor, terlalu rasa takabur karena hati kita tuh ngerasa kita tuh sombong, selalu kita ngerasa kita tuh deserve yang terbaik, kita selalu kayak gitu. Karena kita tuh punya ego gitu ya, karena manusia memang diciptakan, ada egonya gitu dan kadang-kadang ada emosi-emosi yang out of control, marah gitu ya. Dan itu sadari bahwa sebenarnya kenapa sih kita marah, ya itu salah satunya adalah karena ya kita ngerasa lebih baik gitu, kita selalu deserve yang terbaik gitu. Padahal, mmm, kadang-kadang ya dunia kadang-kadang nggak selalu kamu yang menjadi terbaik kan gitu. Jadi, again we all we have always, to check our heart, mmm, banyak-banyakin sabar, banyak-banyakin, rendah hati gitu ya, enjoy the journey walaupun ini nggak gampang ya ketika kita lagi marah terus kayak kita disuruh enjoy the journey gitu, nggak, tapi kayak recheck lagi gitu. Dan, insight-nya adalah pada saat kayak gini tuh kita jangan sampai kayak ngerasa terus merasa akbar, paling pintar, paling tahu, paling wah, paling segala-segala gitu, paling akbar, sampai lupa nih bahwa ada Allah yang maha besar gitu ya, ada Allahu Akbar gitu. Itu sih, insights yang kemarin juga mengena, oh iya kalau kita marah tuh karena apa sih sebenarnya gitu. Oke, next ini adalah yang terakhir,
pesannya supaya hati kita tetap sehat adalah follow the sunnah, kata gitu. Follow the sunnah of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu banyak banget ya teman-teman, di sholat aja bisa banyak banget, ada ratusan gitu untuk melakukan sunnah. Terus di hari-hari kita on the daily basis tuh juga banyak banget sunnah yang bisa kita ikuti gitu. Nah, namun eee, apa namanya, kita anggapnya kita kadang-kadang mungkin nggak bisa sekaligus gitu untuk bisa ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad, tapi kita bisa step by step gitu ya. Lakukan sholat gitu, terus kemudian juga apa namanya, lakukan apa, sholatnya tuh on time gitu. Terus rasain lebih mindful, terus kemudian juga ya pelan-pelan kita coba build the sunnah gitu di dalam hari-hari kita. Yang misalnya belum puasa Senin Kamis, kita coba latihan, ya udah deh minggu depan puasanya Senin dulu deh kalau Kamis belum bisa dua kali dalam seminggu. Terus misalnya, oh yang tadinya nggak pernah sholat rawatib, oke deh kita mulai pelan-pelan ya, sholat rawatib gitu-gitu. Dan again, apa namanya, inget kayak, gimana sih caranya, Rasulullah melakukannya gitu. Nah itu teman-teman juga bisa cari tahu tuh, misalnya dengan cara membaca sirah, Nabi Muhammad, sirah-sirah Nabi gitu. Jadi, atau sirah nabawiyah untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya selain kita belajar sejarah, tapi kita juga belajar tentang gimana sih, dulu Nabi Muhammad melakukannya gitu. Gitu deh teman-teman, yang disampaikan dari, Dokter Haifa Yunis. Mungkin kalau ada di sini Ranik, ya boleh banget nambahin, dan itu sesinya yang tadi aku bisa share teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalnya udah lewat dari jam 9.15 gitu ya. Jangan lupa teman-teman untuk, apa namanya, kalau udah sehabis halakoh ini kita bisa, baca wal-as, atau al-asri ya, supaya Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, gitu. Oke, terima kasih, syukron teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ica, aku kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya teman-teman. Kak Din, kalau jawabannya scroll IG, main TikTok itu agak malu sih ya. Makanya jangan sampai ya. Iya, tadi langsung zep, oke. Yang Mmm. harus mindful nih kita menggunakan waktu untuk apa ya, karena nanti kita harus menjawab pertanyaan gitu ya Kak Din. Bener banget. Oke. Nah mungkin sebelum ke teman-teman nih ada tambahan dulu dari Kak Ranik mungkin? Iya boleh nih. Boleh aku sedikit menambahkan tadi yang poin nomor 6 yang waktu rantau Allah. Aku ingat banget Ustazah Haifa itu jelasin kalau misalkan Rasulullah itu minta Bilal untuk azan itu dengan kata-kata arihna biha ya Bilal, istirahatkan kami Bilal, aqimis sholah dengan sholat kayak gitu. Jadi bahasanya itu istirahatkan kita dengan sholat, justru dengan sholat itu kita lagi istirahat, lagi recharge seperti itu. Terus untuk yang worries about relationship-nya dengan Allah ini juga, ini ada doa juga yang waktu itu Ustazah Haifa sampaikan, Allahumma yassir wala tu'assir, untuk minta kemudahan di setiap kegiatan yang kita lakukan kayak gitu. Lalu terkait yang waktu, poin nomor 8 what is time, tadi kan sempat Kak Dinding juga nyinggung tentang ridho. Itu Ustazah Haifa juga ngasih doa juga. Kadang kan kita itu kalau ketika diuji, kita itu nanya, kenapa kok kita gitu. Tapi ketika kita dikasih nikmat, kita tuh lupa, kita nggak pernah nanya, kenapa kok kita yang dikasih nikmat gitu kan. Nah, itu semua orang kayak gitu. Nah, caranya adalah dengan berdoa, lagi-lagi dengan berdoa. Dengan kita minta Allahumma ini as'aluka ridho ba'dal qada gitu. Jadi minta ridho setelah ketetapan atau takdir dari Allah itu tadi. Lalu untuk yang fokus on the quality of your ibadah, poin nomor 9 itu Ustazah Haifa juga menjelaskan tipsnya, yaitu ketika kita mau sholat, bisa setelah
wudhu atau sebelum takbir itu kita baca Anas. Jadi kan Anas itu kan artinya kita berlindung kepada Allah dari waswas syaitan seperti itu. Lalu untuk yang check your heart, nah ini tadi juga ada kan, kita kan ada pertanyaan kebetulan waktu itu kan setelah di Q&A session, how to tame this arrogance in our heart gitu kan. Nah ingat lagi kita itu siapa, kita itu dari Quran Surah Al-Insan ayat 2, kita itu dari air mani yang hina dan kembalinya kita akan jadi tanah, dikubur di tanah. Nah in between itu kita membuang hajat gitu. Jadi apa gitu loh yang bisa kita banggakan dari seorang kita. Itu sih yang aku tambahin dikit gitu. Oh terus ada lagi ini doa ketika, jadi bencilah ketika ada orang yang memuji kita gitu. Karena justru orang-orang yang benar-benar cinta sama kita itu yang mengingatkan akan shortcomings kita gitu. Bukan mereka yang sering muji kita, justru muji itu masuk ke hati, masuk ke kepala itu bahaya. Nah, caranya dengan membaca doa juga. Allah, ini aku belum hafal, jadi aku harus baca catatan. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau menghukumku disebabkan pujian yang dia ucapkan. Ampunilah aku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui dan jadikanlah aku lebih baik daripada penilaian yang mereka berikan untukku. Terima kasih teman-teman. Masya Allah, terima kasih ya Kak Ranik untuk tambahannya. Lagi-lagi nih Mak Jelp ya tadi tambahan pertama terkait dengan sholat. Bahwasanya sholat itu waktu kita beristirahat gitu ya Kak. Wah ini langsung reflecting juga nih kalau dari aku sendiri nih. Tadi yang dibilang sama Kak Din juga. Kadang kan kita itu imannya sangat mudah naik turun gitu ya. Kalau lagi turun tuh lagi di bawah-bawah. Rasa-rasanya tuh kadang sholat tuh bahkan nauzubillah ya. Bahkan tuh kayak ini tuh menggugurkan kewajiban gitu. Sekedar udah cepet-cepet sholat karena itu kewajiban gitu. That's it. Tidak menikmati beribadah dengan Allah gitu ya. Padahal kan tujuan itu justru sebaliknya gitu ya. Justru kita take a time to rest, istirahat, kembali ke Allah gitu ya, bertemu dengan Allah, berdoa segala macam gitu. Ya, tapi kalau misalkan sedang di bawah-bawahnya tuh terjadi aja gitu ya hal-hal kayak gitu. Atau kadang sedang sholat kayak tadi ya Kak Adin bilang kepikiran, entah kerjaan, entah jemuran gitu ya. Sampai tuh apa ya? Kalau di aku ya paling parahnya itu bisa lupa rakaat gitu Kak. Wah itu udah parah banget sih. Nggak boleh banget ya. Jadi kalau misalnya sholat tuh bahkan sekarang tuh kayak ya harus fokus gitu ya, jangan sampai rakaat aja tuh terlupa gitu. Nah, oke nih mungkin dari teman-teman yang lain udah banyak yang mau ngasih anything ya, boleh komen, feedback, curhat, cerita ya, boleh kalau misalkan mau ada yang disampaikan. Iya, boleh dong sharing. Kalau Boleh misalnya banget. cerita. Oh ini Kak Adin. Bukan aku, jangan aku. Iya bukan. Tadi belum melihat. Oh ternyata ini Kak Adin. Iya. Mudah-mudahan ya, cuma sisa apa namanya ini karena agak bahasa Inggris kan ya disampaikannya, jadi mudah-mudahan apa namanya tadi tuh bisa ini jadi kayak nyatetnya juga buru-buru gitu loh belum translate-nya. Mungkin ada teman-teman kayaknya harus ditunjuk ya. Wah boleh nih, ada 11 loh tadi poinnya teman-teman, nggak usah rebutan ya. Boleh dong, atau tunjuk aja deh Kak Ica, sama Kak Ica deh. Boleh nih, siapa ya? Masih malu-malu mungkin. Oh aku tahu. Suaranya Kak Ica kemana? Boleh. Halo. Atau diceritakan dari pengalamannya mungkin? Kak Ica, tadi suaramu ngilang. Oh, sekarang udah masuk belum? Sekarang udah masuk. Oke, tadi itu aku pointing out Kak Zulfia nih. Oh boleh. Masih join nggak ya?
Karena tadi joinnya awal banget nih Kak. Ya. Oh, Kak Iya. Zulfia ada nih. Oke. Boleh dong, Kak Zulfia. Halo Kak Zulfia. Halo. Iya. Kak Zulfia, ada yang mau di-sharing kah? Atau cerita, atau pengalaman mungkin? Sebenarnya ini cukup relate sih sama topik hari ini, dan yang aku alamin belakangan ini tuh aku kayak diingetin lagi lewat topik ini untuk belajar sholat lagi yang benar maksudnya. Nah, terus aku jadi keinget buku yang pernah di-sharing itu tuh ada buku tafsir sholat. Aku tuh udah beli, tapi belum dibaca. Itu aja sih. Jadi ini reminder buat aku coba dipahamin lagi gitu. Makasih ya yang jadi reminder juga gitu ya terkait dengan buku yang masih sudah dibeli tapi belum terbaca. Wah, saya juga nih langsung lihat ke atas ya, ke tempat rak buku. Thank you Kak Zulfia. Yang lainnya mungkin ada yang mau sharing lagi? Bakin Kinanti. Boleh. Siapa Mbak? Kinanti? Kinanti. Oh iya, Kinanti Nabila. Yes. Halo, Mbak Kinanti. Mbak Kinanti masihkah di sini? Atau malah nggak available? Kadin ya. Kenapa? Nih Mbak Kinanti, mungkin kita tunjuk yang lain ya. Tunjuk yang lain aja. Aja deh, biar nggak ditunjuk. Volunteering aja deh. Iya, boleh. Eki. Aku tuh gimana ya, akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa kurang, kayak apa-apa kurang. Rasanya udah maksimal tapi masih kurang. Apa-apa udah maksimal tapi kurang. Dan sebenarnya selalu balik ke Allah, tapi nggak pernah tahu kalau ternyata ketika kita balik ke Allah tuh malah ternyata kondisi hati kita itu justru baik gitu. Selama ini ngeluh-ngeluh ke Allah tuh malah nggak pernah berpikir bahwa baik gitu, kayak selalu ngeluhnya tuh selalu ngerasa kurang, ya Allah kenapa kurang ya, Allah kenapa kurang ya, kok gini amat sih hidup, kok gini amat sih hidup. Ternyata tadi baru tahu kayak dari sesi ini kalau sebenarnya kondisi hati kita tuh justru lagi sehat, lagi baik-baik saja ketika kita memaksimalkan ke Allah gitu. Jadi kayak jadi lebih yang biasanya rasanya insecure sekarang malah ngerasa oh alhamdulillah berarti selama ini masih dijaga Allah hatinya, masih dikasih jalan supaya tetap kembali ke Allah. Dan mungkin yang dulunya masih bercabang-cabang kadang-kadang ya nggak bisa dipungkiri kadang-kadang kita juga masih berpangku tangan sama hal-hal duniawi, mungkin lagi sedih dengerinnya lagu-lagu galau, lagi sedih mungkin tiba-tiba mungkin aku nggak tahu ada yang relate apa enggak sih, kadang-kadang kalau lagi sedih tuh pengen naik mobil nyetir kemana aja yang ya bisa sambil nangis nyetir sambil dengerin lagu nyetir kemana aja gitu, kayak kadang-kadang kan kita perlu momen me time-nya seperti itu. Sekarang mungkin jadi reminder ya kalau memang lagi mau menggalau
mungkin lebih ke fokus dengerin murotal, jadi nggak bener-bener loose atau nggak bener-bener break dari Allah sih. Itu kayak ini sebuah reminder yang sangat luar biasa dan juga mengembalikan keinsekuritasan aku di beberapa bulan terakhir ini jadi lebih kayak ya udahlah alhamdulillah berarti selama ini masih di track yang pas gitu sih. Makasih ya Kak Din dan Mbak Rani. Makasih ya, hai ya, ngasih sesi. Jadi ini reminder buat aku juga sih sebenarnya. Aduh, oke. Yes, aku balikin ke Kak Ica, silakan Kak. Ya, Kak Ica, masih ke mute nih. Oke. Aku nggak tahu nih apakah jaringannya Kak Ica ya Kak Eki ya? Sepertinya. Iya. Aicha, iya. Hai. Soalnya waktu di percobaan pertama memang agak-agak Oh ini dia baru masuk lagi nih, tapi pakai device lain kayaknya. Cak. Halo. halo Mbak Enggak, Ica. Hai. halo, Yes. suaraku? Saya kedengeran. Oke, Alhamdulillah. mohon maaf ya. It's Harus okay. rejoin lagi nih hari ini. Hayaminnya temannya lagi lumayan koneksinya lumayan buruk ya teman-teman. Iya, it's okay. Oke. Oke. Tadi habis dari Eki ya, sudah ya. Oke, thank you Eki ya sudah sharing. Mungkin ada satu lagi yang mau sharing terakhir sebelum bisa kita close sesi hari ini. Siapa nih? Volunteer aja Ranik ya? teman-teman? Kayak Ranik deh langsung. Kayaknya Ranik pengen deh. Enggak, Boleh. Enggak. ada kucing lucu banget. Oh, ada kucing. Tapi boleh sih nyambung di ini di Iya, silakan. tadi sama Kak Eki. Untuk break dari Allah itu Ustazah Haifa juga mention kan setelah break itu bahwasanya food is a biggest distraction itu. Kenapa Allah suka puasa? Karena ketika puasa itu kan kita tuh ada desire buat makan, cuman kita tahan, kita kontrol itu gitu. Terus soal yang itu tadi Sister Zulfa ya waktu sharing itu juga cara aku sebenarnya waktu buat latihan ihsan itu kayak ganti misalkan kita kan biasanya baca Bismillahirrahmanirrahim dalam artinya gitu ya dengan menyebut nama Allah, tapi aku gantinya kalau Allah kan orang ketiga ya kayaknya, jadi aku kayak ganti dengan menyebut nama Engkau, jadi kayak beneran kita lagi mi'raj sama Allah gitu. Itu sih tambahannya aja ya, lucu kucingnya. Terasa lebih dekat gitu ya Kak? Iya betul. Kayak ngomong langsung gitu ya? Betul. Oke, thank you ya Kak Ranik untuk tambahannya. Oke, so jadi sudah selesai ya kita reflection hari ini. Terima kasih banyak banget untuk Kak Din, luar biasa sharingnya. Mungkin tadi materinya nanti juga boleh ya di-share untuk teman-teman biar bisa baca-baca lagi. Oke, sebelum kita tutup sesinya, kita baca wal asri dong. Kenapa? Wal asri. Baca wal asri. Oh, baca wal asri. Oke. Kita baca wal asri dulu ya untuk closing. Tadi mau share tapi harus di-enable dulu nih. Kita dari Eki. Oke, sip. Wal asri dulu ada kayaknya tadi wal asri aku lihat. Ada di slide akhir-akhir. Nah. Oke, kita baca bareng ya, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal insana Sarala fil khusr illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ada lagi Eki? Hanya tuh. Oke, doa Rasul ya. Kita baca bersama-sama. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al basari nuran wa ja'al min kalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya dan di dalam lisanku juga cahaya. Jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya dan di dalam penglihatanku juga cahaya. Jadikanlah dari belakangku cahaya dan dari depanku juga cahaya. Jadikanlah dari atasku cahaya dan dari bawahku juga cahaya. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Amin. Amin. Oke, kafaratul majelis ya. Terakhir teman-teman, mungkin kita bisa open mic bersama ya. Boleh di next. Yang ada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an Oke, ya. Kita sudah selesai untuk sesi malam ini. Jangan lupa untuk tune in lagi di minggu depan ya. Kan ada Friday Night Cuff lagi seperti biasa. Dan satu lagi ya, tadi pesan sponsor, saya ulang sedikit lagi ya teman-teman. Di hari Minggu besok, kita akan ada sesi spesial. Jangan lupa register. Kalau yang belum bisa scroll aja di WA Group. Ada link yang sudah di drop ya. Di situ bisa langsung register aja. Oke, mungkin kita mau, nah ini dia posternya. Di hari Minggu ya jam 10, nanti speakernya ada Chaplain Sondo Skolaki. PSI, Nah, PSI ngomong, Mbak Mai, sponsor, monggo mungkin menyampaikan beberapa patah kata. Ya, silakan Mai. Masya Allah, nggak sudah sangat smooth advertisement tadi masuk ya. Kaget banget. Kalau Kak Din tadi masuk itu kayak Pak. Masya Allah. Tapi alhamdulillah jadi pengingatnya teman-teman tadi ada bagian zikir juga diingetin. Terus tadi sempat nge-nudge Eki juga sama Mbak Dewi. Pas banget Dzulhijjah seriesnya Yakin tuh yang keluar tentang zikir ya tahun ini insya Allah. And then we will learn about zikir as well insya Allah this weekend. So alhamdulillah kayaknya kita diberikan ruang yang banyak gitu untuk belajar zikir memang gitu. Semoga bisa kita optimalkan, bermanfaat buat semua, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. See you teman-teman. Insya Allah. Oke. Mungkin kita mau foto dulu teman-teman. Boleh di open cam semuanya.